Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pengunjung atau pasien Puskesmas Sidayu. Di sini kami ada yang namanya kegiatan Pos Ayu atau Podcast Sehat Puskesmas Sidayu, yang merupakan kegiatan penyuluhan di dalam gedung tentang kesehatan yang diberikan kepada pengunjung atau pasien rawat jalan yang ada di Puskesmas Sidayu. Nah, pada pagi hari ini temanya yaitu kita akan membahas tentang PHBS rumah tangga atau perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, nanti akan bergantian disampaikan oleh saya selaku PJ Promosi Kesehatan, kemudian ada Bu Dr. Andri nanti akan membahas tentang indikator-indikator yang ada di PHBS rumah tangga itu, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Sheila. Nah, untuk yang pertama nanti saya akan menjelaskan dulu apa itu PHBS. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah saya dengar PHBS di sini, atau mungkin pernah disurvei di rumah-rumahnya gitu, sama kader disurvei. Nah, itu PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku atau sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan rumah tangga yang sehat. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan rumah tangga yang sehat? Nah, itu ada 10 indikator. Nanti akan kita bahas satu persatu 10 indikator PHBS di rumah tangga ini. Yang pertama akan langsung disampaikan oleh Ibu Kapus, Ibu Dr. Andreni. Terima kasih Mbak Ida, selaku moderator untuk kegiatan Pos Ayu Podcast untuk Puskesmas Sidayu. Ibu Bapak sudah tahu namanya PHBS? Sudah tahu ya? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya di rumah tangga. Jadi di PHBS ini adalah kumpulan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana PHBS ini meliputi 10 kegiatan ya Bu ya. Yang pertama ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil, ibu hamilnya setiap bulannya kita periksakan ke tenaga kesehatan. Jadi untuk kesehatan ibu hamil itu periksanya rutin harus ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan desa, bisa ke dokter spesialis jika memungkinkan ada indikasi penyakit yang memungkinkan untuk dikonsulkan ke rumah sakit. Terus yang kedua, memberi bayi dengan ASI eksklusif. Jadi bayi harus dikasih ASI sepenuhnya minimal 6 bulan. Jika tidak bisa ya harus diselingi dengan kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan kita pakai makanan pendamping plus ASI-nya. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah ASI. Jadi ASI eksklusif untuk ibu bayinya ya. Di sini nanti ada yang ketiga tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita. Yang nanti akan dijelaskan sama Mbak Ica. Yang keempat menggunakan air bersih. Yang kelima mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan makanan buah dan sayur setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah. Untuk saya hari ini temanya satu untuk persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya. Jadi harus murni ke fasilitas kesehatan. Kalau tidak bisa di bidan desa, bisa di puskesmas. Dan pemeriksaan untuk ibu hamil untuk trimester pertama yang kurang dari 12 minggu ada jatahnya USG gratis dari BPJS bagi yang mempunyai fasilitas kartu BPJS. Yang kedua, jatahnya untuk USG ibu hamil adalah trimester ketiga. Jika ibu hamil sudah usia kehamilan di atas 25 minggu.
Nanti silakan ibu-ibu hamil yang ada di desa bisa diarahkan ke puskesmas dengan kriteria yang sudah ditunjuk dari BPJS seperti itu. Yes. Ada yang ditanyakan tentang sekitar PHBS yang poin 1 dan 2? Monggo bisa didiskusikan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andi. Nah, tadi sudah dijelaskan indikator yang pertama dan kedua. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan indikator yang ketiga atau perilaku yang ketiga, yaitu menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu. Nah, mungkin ibu-ibu di sini barangkali punya anak yang masih kecil atau punya cucu yang masih kecil usia 0 sampai 5 tahun, jangan lupa diajak ke posyandu. Nomor 11. Nah, pentingnya posyandu ini diantaranya yaitu kita dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Misalnya pas kita lihat di KMS di buku PIK-nya itu, kenapa ini kok mungkin 2 bulan atau 3 bulan kok berat badannya nggak naik. Nah, itu kita bisa konsultasi atau bisa kita tanya ke bidan, ke perawat desa pada saat posyandu. Kemudian selain itu kita juga bisa mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang ada di buku PIK juga. Kemudian kita juga bisa mendapatkan penyuluhan baik itu tentang kesehatan ibu dan anak ataupun tentang gizi bayi dan balita di posyandu. Nah, selanjutnya perilaku yang keempat yaitu menggunakan air bersih. Nah, menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kebutuhan untuk masak, kemudian mencuci, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya itu wajib menggunakan air bersih. Nah, air bersih ini dapat diperoleh dari mana saja, yang penting memenuhi kriteria air bersih. Di antaranya yaitu tidak berwarna, tidak berasa, kemudian tidak keruh, ataupun airnya itu terlihat jernih. Nah, kenapa kok air bersih ini sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari? Karena air bersih ini merupakan salah satu atau salah satu pencegahan penyakit diantaranya yaitu penyakit diare, kemudian penyakit tipes, kemudian penyakit kelingan, penyakit kulit. Nah, itu bisa disebabkan karena air yang tidak bersih. Kemudian indikator yang kelima yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini kalau cuci tangan biasanya kapan saja, guys? Sebelum makan, terus sesudah makan, guys. Nah, kalau ibu-ibu di sini biasanya kan itu nggak habis dari pasar, pegang-pegang ikan, pegang-pegang sayur, terus terima uang kembalian dari pedagang. Nah, itu setelah pegang uang itu kita juga wajib mencuci tangan. Jadi sebelum masuk rumah ataupun kalau di pasarnya ada wastafel, jangan lupa langsung mencuci tangan. Kemudian dengar tadi guys, sebelum makan, sesudah makan, setelah dari luar rumah, kemudian setelah dari kamar mandi, kemudian ini bagi yang punya bayi yang masih mendapatkan ASI eksklusif, jangan lupa sebelum menyusui bayinya tangannya harus bersih dulu. Jadi tangan pada saat menyusui bayi harus dalam keadaan bersih agar nanti kebersihannya juga tetap terjaga. Nah, mencuci tangan ini itu ada 6 langkah ya ibu, jadi bukan hanya kena air terus kena sabun gitu aja. Nah, dilakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20-60 detik.
Kemudian lanjut yang keenam, menggunakan jamban sehat. Nah, jamban sehat ini atau WC ya, WC yang sehat. Nah, WC yang sehat itu atau jamban yang sehat itu adalah salah satu upaya untuk pencegahan penyakit-penyakit juga. Misalnya penyakit diare, tipes. Nah, tadi itu juga bisa disebabkan karena jambannya tidak sehat. Nah, jamban yang sehat ini maksudnya adalah jamban yang memenuhi kriteria, misalnya terdapat saluran pembuangan kotorannya, apa itu namanya, septic tanknya, kemudian ada ventilasinya, kemudian lantainya juga licin, kemudian tersediaannya air bersih. Nah, itu merupakan syarat-syarat jamban sehat. Kemudian yang ketujuh, ada perilaku memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, musim-musim hujan seperti ini, meskipun musimnya tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Ahmad Fatih. Nah, pada saat musim hujan, jangan lupa untuk menerapkan 3M ya, 3M pencegahan demam berdarah. Antrian nomor 15. Mulai dari yang pertama yaitu menguras bak mandi ataupun tempat penampungan air maksimal atau paling lama itu 7 hari sekali. Jadi kalau misalkan 2 minggu sekali, nah itu terlalu lama. Jadi dilakukan nyamuknya itu sudah bukan berupa jentik-jentik lagi, tapi sudah bisa terbang. Jadi percuma nanti kita kalau mengurasnya 2 minggu sekali. Jadi paling lama itu 7 hari sekali. Kemudian M yang kedua yaitu mengubur barang-barang bekas yang ada di rumah yang bisa berpotensi untuk menampung air, misalnya botol-botol bekas, kemudian kaleng bekas, kaleng-kaleng cat, nah itu juga kalau tidak dipakai seharusnya baiknya dikubur saja agar tidak menjadi tempat penampungan air. Kemudian M yang ketiga yaitu menutup tempat-tempat penampungan air yang misalnya itu besar, kemudian di depan rumah misalnya kalau hujan kemudian ada tempat yang terisi air, nah itu sebaiknya ditutup aja kalau misalkan tidak sempat untuk membersihkan. Kemudian untuk indikator yang ke-8, 9, dan 10 akan dilanjutkan oleh Dr. Sela. Dr. Sela gimana? Untuk indikator yang ke-8 yaitu makan sayur dan buah setiap hari. Makan sayur dan buah setiap hari ini untuk dari semua usia, dari anak-anak sampai orang tua. Nah, makan sayurnya itu minimal 2 kali sehari dan makan buahnya juga 2 kali sehari. Kenapa perlu makan buah dan sayur? Karena buah dan sayur ini banyak mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh, kayak contoh vitamin A diperlukan untuk mata, seperti itu. Nah, manfaatnya makan buah dan sayur mengandung vitamin dan mineral yaitu bisa mencegah seperti diabetes, seperti itu. Nah, sama apabila makan buah dan sayur, buah kan banyak mengandung serat. Nah, serat ini bisa membuat BAB-nya itu lebih gak keras gitu. Nah, kalau BAB yang keras itu bisa menyebabkan basir atau ambeien kalau terlalu sering BAB yang keras. Nah, makanya itu perlu buah dan sayur. Nah, di sini semua sayur dan semua buah itu baik untuk tubuh kita. Tapi perlu digarisbawahi apabila pasien penderita diabetes atau kencing manis, buah itu buahnya jangan yang terlalu manis seperti buah mangga, itu terlalu manis ya. Nah, selain pada diabetes yaitu semua sayur itu juga bagus, kecuali pada pasien yang menderita asam urat itu kurang bagus apabila mengonsumsi sayur kacang seperti itu. Selanjutnya indikator yang ke-9 yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, aktivitas fisik ini
dilakukan oleh semua usia, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Nah, aktivitas fisik ini minimal dilakukan 30 menit dalam sehari, 30 menit saja. Oke. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan yaitu jalan-jalan, jalan pagi, kemudian kalau misalnya tidak sempat jalan pagi bisa dengan kegiatan sehari-hari di rumah, misalnya seperti menyapu, ngepel, seperti itu. Apabila ada waktu yang lebih luang bisa dilakukan olahraga seperti push up dan lain-lain. Manfaatnya melakukan aktivitas fisik itu bermacam-macam. Jadi ototnya itu jadi lebih lentur, kemudian tulangnya jadinya lebih sehat, seperti itu. Selanjutnya indikator yang ke-10 yaitu tidak merokok di dalam ruangan. Nah, merokok ini tidak boleh di dalam ruangan karena bisa yang tidak merokok itu menghirup asap rokok, jadi akhirnya menjadi perokok pasif. Nah, perokok ini ada dua macam, ada perokok aktif sama perokok pasif. Nah, yang perokok aktif itu merokok. Kalau yang perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokoknya. Nah, pada perokok aktif dan pasif ini sama-sama memiliki resiko terkena penyakit kayak seperti kanker, resikonya itu sama. Makanya tidak boleh merokok di dalam ruangan. Selain itu, apabila merokok di dalam ruangan lalu ada anak kecil itu juga bisa memicu anak kecilnya sakit juga, kayak contoh seperti penyakit pneumonia atau infeksi paru seperti itu. Jadi tidak baik merokok di dalam ruangan. Nah, apabila masih merokok ya bisa dilakukan di luar ruangan. Tapi sebaiknya intensitas merokok ini harus dikurangi untuk menjaga kesehatan diri seperti itu. Nah, contoh penyakit yang bisa menyerang perokok yaitu perokok aktif dan pasif, yaitu contohnya seperti kanker paru, kanker usus, itu juga banyak terjadi karena merokok. Jadi dia meningkatkan faktor resiko, kemudian bisa kencing manis, darah tinggi itu juga bisa. Seperti gangguan jantung itu juga bisa disebabkan dari merokok. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Sela atas kelanjutannya. Itu tadi Bapak Ibu tentang PHBS atau perilaku bersih dan sehat di rumah tangga. Ada 10 indikator tadi sudah disampaikan satu persatu, mulai dari Bu Bagus, Bu Dr. Anjani, kemudian dilanjutkan saya dan dilanjutkan Dr. Sela. Mungkin dari penjelasan kami bertiga tadi ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Atau mungkin sudah jelas semua, dijelaskan satu persatu mulai dari indikator yang pertama tadi sampai dengan indikator yang ke-10. Sampun? Tidak ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan, kemudian puasanya tetap lancar ya semuanya, semoga lancar sampai akhir nanti. Kami bertiga saya selaku moderator, kemudian ibu dokter tadi selaku narasumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.